Dengan segera Sofia berlari keluar dari kamar begitu mendengar suara mesin mobil yang berhenti di depan rumahnya. Lagi-lagi dia menuruni tangga dengan tergesa ketika seseorang membuka pintu dari luar. Sayang. Namun langkahnya terhenti di dua tangga terakhir. Arfan. Tidak usah menyambutku seperti itu, kamu berlebihan. Arfan mendongakkan kepalanya ketika mendengar suara langkah tergesa dari arah tangga. Suamimu akan menghukummu jika dia mendengar kamu memanggilku sayang. Pria itu menyeringai. Sofia mencebik. Kamu tahu, sangat berbahaya berlarian di tangga dengan tergesa. Kamu bisa celaka. Lanjutnya seraya berjalan menghampiri Sofia yang masih berdiri di tangga. Ayo. Arfan mengulurkan tangannya bermaksud membantu perempuan itu turun dari tangga. Sofia mengangkat kedua alisnya ke atas, heran dengan sikap pria 30 tahun itu. Lalu dia menarik tangannya sendiri ke belakang. Aku bisa sendiri. Berjalan menuruni tangga, masih menatap Arfan dengan curiga. Kamu tahu, suamiku akan sangat curiga dengan sikapmu yang seperti itu kepadaku. Arfan tergelak, dia tidak akan berani. Katanya. Cih. Sofia mencibir, lagi pula apa yang sedang kamu lakukan di sini? Aku baru saja menyelesaikan pekerjaan suamimu, lalu dia menyuruhku menjemputmu kemari. Jawab Arfan, mundur dua langkah ke belakang saat Sofia turun dari tangga di depannya. Dia tidak datang sendiri. Sofia nampak kecewa. Dia benar-benar sangat sibuk. Mengikuti langkah perempuan itu yang memasuki ruang tamu. Asisten rumah tangga datang menghampiri menyuguhkan minum, menjeda percakapan mereka berdua. Terima kasih, Bu Lili. Ucap Arfan. Perempuan parubaya itu mengangguk sambil tersenyum. Kamu mau berangkat sekarang? Tanya Arfan setelah menyesap kopi yang tersuguh di meja. Dikta masih sekolah. Sofia melirik jam yang menempel di dinding. Kalau kamu mau kita sambil menjemput dia. Arfan menawarkan. Pekerjaan kamu sudah selesai di sini? Sofia memiringkan kepalanya. Sudah. Arfan mengangguk, dan sebenarnya aku sedang buru-buru. Pak Satria membutuhkan aku di sana. Sambungnya, meneguk habis kopi miliknya. Baiklah, aku ambil barangku dulu. Ucap Sofia, bangkit hendak kembali ke kamarnya. Jangan bawa terlalu banyak barang. Di sana sudah ada semuanya. Arfan mengingatkan. Terakhir kali Sofia berangkat ke Jakarta, dia membawa sekoper kebutuhannya. Padahal Satria sudah menyiapkan semuanya di apartemen mereka. Perempuan itu tergelak. Mereka tiba di depan gerbang sekolah, menunggu Dikta keluar dari kelasnya. Seperti biasa, Sofia kini menjadi pusat perhatian. Beberapa orang tua murid menyapanya dengan ramah ketika dia turun dari Jaguar Silver milik Arfan. Yang lainnya hanya melambai dari kejauhan. Lalu ada yang herbisik-bisik. Sofia mulai terbiasa. Arfan ikut turun, lalu berdiri menyandarkan tubuhnya pada bodi mobil miliknya. Seketika suasana halaman sekolah menjadi riuh. Sofia hanya menggelengkan kepala, memutar bola matanya, jengah. Mama. Dikta berteriak dari dalam gerbang yang perlahan dibuka satpam. Sofia tersenyum dan melambaikan tangan. Gadis kecil itu berlari menghampirinya. Kita jadi ke Jakarta? Tanyanya dengan bersemangat. Iya. Sofia mengangguk, lalu mengulurkan tangannya. Ayo. Lalu mereka berdua berjalan ke arah mobil Arfan. Sofia menganggukkan kepalanya kepada beberapa orang yang dikenalnya. Lalu masuk ke dalam mobil silver itu sesaat setelah Arfan membukakan pintu penumpang untuknya. Lalu mereka pun pergi meninggalkan sekolah itu. Sofia terdengar cekikikan di kursi belakang dengan ponsel di tangannya. Sepertinya dia sedang melihat sesuatu yang lucu. Sesekali Arfan memperhatikan lewat kaca spion di atas kepalanya. Kamu tahu Arfan, kamu hari ini menjadi topik pembahasan ibu-ibu di grup sekolahnya Dikta. Sofia memperlihatkan layar ponselnya kepada Arfan. Pria itu melirik. Kok bisa? Dia mengerutkan dahi. Kamu jadi objek halunya ibu-ibu hari ini. Dia tergelak. Arfan menggelengkan kepala. Kamu single? Sofia tiba-tiba bertanya. Arfan tak menjawab. Arfan, apa kamu single? Perempuan itu mengulang pertanyaan. Bisa dibilang begitu. Kenapa memangnya? Menjawab dengan jengah. Nggak apa-apa.
hanya membuat jawaban untuk ibu-ibu di grup. Sofia tergelak lagi hingga kepalanya tertarik ke belakang. Astaga! Sepertinya kamu senang sekali menggosipkan aku di grup sekolah anakmu. Tentu saja, karena biasanya yang mereka gosipkan itu Kak Niko. Hampir setiap hari mereka bertanya tentang dia. Apa kamu tahu bagaimana perasaanku waktu mereka bertanya tentang suamiku? Sofia menjelaskan. Apa kamu cemburu? Kini Arfan yang tergelak. Tidak, hanya saja aku merasa sedikit ketakutan, kamu tahu. Ketakutan? Arfan mengerutkan dahi. Sofia mengangguk, rasanya seperti mereka sedang mengincarnya. Perempuan itu tergelak lagi. Kamu tahu, sebenarnya aku sedikit was-was akhir-akhir ini, kadang merasa khawatir dia akan berpaling kepada perempuan lain seperti dia berpaling dari Lara dulu. Arfan terdiam mendengarkan ocehan Sofia yang mulai serius. Aku menyadari betapa banyak celah untuk perempuan lain mendekat dan masuk. Ditambah pekerjaannya yang sering pergi ke luar kota. Kamu tahu, seperti yang dia lakukan denganku dulu. Lanjut Sofia. Kamu mencurigai suamimu? Arfan mulai menimpali. Sofia terdiam sebentar, membenahi posisi Dikta yang mulai tertidur kala mobil silver itu memasuki gerbang tol menuju Jakarta. Entahlah, hanya saja aku sedikit takut akan mengalami hal itu. Kamu sepertinya berlebihan. Iyakah? Apakah sikapnya kepadamu berbeda? Maksud kamu? Sikapnya saat di awal kalian bersama sampai saat ini, apakah ada yang berubah atau berbeda? Arfan akhirnya bertanya. Sofia menggeleng. Dia malah semakin perhatian, dan kamu tahu sendiri, dia semakin posesif saja. Lalu, mengapa kamu malah memikirkan hal buruk semacam itu? Aku tidak tahu, sepertinya aku tidak rela dia pergi bahkan hanya untuk bekerja. Sepertinya aku ingin selalu ada di dekat dia. Arfan terdiam. Kamu tahu, aku tidak berpengalaman dengan hal semacam ini. Aku kan belum menikah, jadi mana aku tahu saran seperti apa yang harusnya aku katakan kepadamu. Sofia tertawa, astaga, aku lupa. Katanya, sambil menepuk kepalanya pelan. Sementara Arfan mencebik kesal. Sebaiknya kamu jangan memikirkan hal yang buruk, berpikir positif saja, dan doakan suamimu agar selalu berada di jalur yang semestinya. Sepertinya itu saran terbaik untuk saat ini, batin Arfan. Oh iya, Sofia baru ingat. Bagaimana dengan Mita? Sekarang mengganti topik pembicaraan. Tubuh Arfan sedikit menegang. Bagaimana hubungan kamu dengan Mita? Sofia bertanya lagi. Biasa saja. Arfan menjawab dengan malas. Kamu bilang dulu pernah mendekati dia? Sofia terus bertanya, sepertinya jiwa keponya terus meronta. Arfan mengangguk. Terus kenapa tidak dilanjutkan? Arfan terdiam. Dia tak terbiasa membicarakan urusan pribadi dengan siapapun. Dia terbiasa memendamnya sendirian. Tapi untuk saat ini bicara dengan Sofia sepertinya hal yang bagus. Perempuan itu sangat menyenangkan dijadikan teman mengobrol. Arfan. Iya. Kenapa hubungan kamu dengan Mita tidak dilanjutkan? Apa dia menolak kamu? Tidak. Terus kenapa? Aku dengar waktu kami ke Jogja, dia bertanya tentang kamu kepada Kak Niko. Terus aku juga mendengar suamiku mengatakan kepadanya untuk bersabar menunggu kamu. Sepertinya dia mulai menyukai kamu. Sofia terus bicara tanpa bisa ditahan lagi. Dulu dia masih SMA. Aku mendekatinya ketika ikut Pak Nikolai ke Jogja. Dulu aku asisten beliau sebelum suami kamu menetap di Jakarta. Terus, tidak lama setelah itu, tugasku beralih menjadi asisten Pak Satria setelah dia benar-benar diserahi tanggung jawab memegang perusahaan di Jakarta. Sementara Pak Nikolai pensiun dan pulang ke Rusia. Lalu, Sofia begitu antusias seperti anak SD yang sedang mendengarkan gurunya mendongeng. Suami kamu melarang aku mendekati Mita karena menurutnya dia masih anak kecil. Padahal Mita sudah 17 tahun. Arfan tergelak. Lagi gemes-gemesnya, ya? Sofia ikut tertawa. Membayangkan Arfan yang menyukai gadis ABG. Arfan mengangguk, kembali terbayang wajah remaja gadis Jogja itu, yang dulu sempat menarik perhatiannya setiap kali dirinya mendampingi Satria saat bepergian ke sana. Dia cantik. Sofia menyela. Memang. Terus kenapa sekarang kamu tidak mendekati dia lagi?
Dia sudah dewasa, juga sudah lulus kuliah. Kamu juga sedang tidak berhubungan dengan seseorang. Sok tahu kamu, sergah Arfan, melirik Sofia sekilas. Tadi kamu bilang masih single? Memang. Bukankah itu artinya kamu tidak punya pacar? Iya. Terus maksudnya kamu menyebut aku sok tahu? Arfan mendengus pelan. Single bukan berarti aku tidak memiliki seseorang yang sedang aku sukai, kan? Maksudnya, kamu suka kepada orang lain? Arfan tidak menjawab. Siapa? Teman kerja di kantor? Sekretaris? Siapa? Sofia meracau. Arfan masih terdiam. Arfan, kamu cerewet sekali. Lama-lama aku bisa pusing. Mengalihkan pembicaraan. Apa sedang bersama Pak Satria pun kamu secerewet ini? Pria itu mengeluh. Sedikit, dia tidak pernah membiarkan aku bicara banyak. Dia selalu tiba-tiba menutup mulut dengan tangannya. Kemudian terkikik. Hampir saja dia membuka aibnya sendiri kepada asisten suaminya tersebut. Kenapa? Dia selalu apa? Arfan menjengit. Tidak ada. Sofia mengulum senyum. Pria itu merengut. Jadi kamu sedang menyukai orang lain, ya? Sofia kembali pada topik sebelumnya. Arfan menghela napas. Malas menanggapi obrolan dengan istri bosnya ini. Aku penasaran perempuan seperti apa yang sedang kamu sukai ini. Menangkup pipinya sendiri dengan kedua tangannya. Dia sangat beruntung disukai pria sepertimu. Tersenyum dengan kedua pipi merona. Arfan melirik pantulan wajah perempuan di belakang lewat kaca spion di atasnya. Bibirnya berkedut seperti hendak mengatakan sesuatu. Namun ditahannya dengan keras takut tiba-tiba keluar kata-kata yang tidak pantas. Hatinya sedikit mencelos, andai saja dia bukan Sofia. Andaikan perempuan itu bukan milik atasannya. Andaikan dia adalah perempuan lain di luar sana yang bebas dari ikatan pernikahan dengan seseorang, dirinya sudah pasti akan segera mengungkapkan perasaan dan berusaha untuk memilikinya untuk dirinya sendiri. Tapi sayang keadaannya tak seperti keinginan hatinya. Perempuan itu adalah kamu, Via. Istri bosku. Dan perasaanku ini sudah salah. Bisiknya dalam hati. Salah suamimu sendiri selalu mengirimkan seseorang untuk mengawasimu yang menyerahkan semua laporan tentang kamu kepadaku. Dan mengetahui dia masih sangat menginginkanmu walaupun dia tahu kamu menjalani profesi itu, membuatku merasa penasaran, sehingga membuat aku mencari tahu lebih dari apa yang dia perintahkan. Kamu tahu rasanya seperti apa sekarang ini? Seperti kamu sedang mengalami kegagalan untuk meraih sesuatu yang sangat kamu inginkan. Apa kamu bahagia, Via? Arfan tiba-tiba bicara setelah terdiam cukup lama. Sofia mendongak. Apa kamu bahagia hidup dengan dia? Arfan mengulangi pertanyaan. Iya, aku bahagia. Sofia menjawab. Apa dia memperlakukan kamu dengan baik? Tanyanya lagi. Iya. Dia selalu memperlakukan aku dengan baik. Arfan terdiam lagi. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Sofia mencondongkan tubuhnya ke depan untuk melihat wajah Arfan lebih jelas. Aku hanya menggaruk kepalanya yang tak gatal. Kenapa? Hanya khawatir. Akhirnya menjawab walau dengan terbata. Khawatir? Kepadaku? Sofia menjengit. Arfan mengangguk pelan. Kenapa? Arfan menggigit bibir bawahnya, menahan sesuatu yang mungkin tak pantas untuk dia ucapkan. Aku selalu ingat waktu terakhir kali dia marah dan mengamuk. Lalu melukai kamu. Sofia tertegun. Aku hanya mengira-ngira, apakah dia bersikap buruk ketika marah, karena yang aku tahu dia susah dipulihkan ketika sedang marah. Arfan terkekeh, mencoba menetralisir perasaannya yang tiba-tiba sesak. Dia tidak pernah marah kepadaku. Sofia menjawab pelan. Benarkah? Perempuan itu mengangguk. Kak Niko tidak pernah marah selain cemburu, dan itu bisa aku tangani dengan baik. Kamu tahu, aku punya cara sendiri untuk membuatnya melupakan kemarahannya. Sofia dengan bangganya. Oh ya. Arfan menoleh sekilas. Sofia mengangguk. Apa? Perempuan itu hampir membuka mulutnya untuk berbicara, namun kemudian menutupnya kembali. Tidak mungkin dia membicarakan hal semacam itu dengan Arfan.
Sofia tergelak. Malah tertawa. Sofia kemudian mengulum bibirnya. Sudahlah, aku mau tidur. Perjalanannya masih lama, kan? Katanya, seraya menyandarkan punggungnya ke belakang, lalu mencoba memejamkan mata menyusul Dikta yang sudah terlebih dahulu terlelap. Arfan masih memperhatikan perempuan di kursi penumpang itu. Perasaanmu sangat salah, Arfan. Dan karena dia bahagia dengan hidupnya, maka sudah seharusnya aku merelakannya. Tidak boleh memelihara rasa yang tak pantas ini. Papi. Teriak Dikta yang berlari begitu pintu ruang kerja itu dibuka. Tampak Satria yang sedang berdiri menghadap jendela besar sambil menelpon. Pria itu memutar tubuhnya. Tersenyum, lalu membungkuk, mensejajarkan tubuh tingginya dengan gadis kecil itu dan merentangkan sebelah tangannya lalu mereka pun berpelukan. Kemudian mengakhiri panggilan telepon, dan menaruh ponselnya ke dalam saku jasnya. Langsung dari sekolah? Pria itu mengerutkan dahi. Menatap Dikta yang masih mengenakan seragam merah putih. Gadis kecil itu mengangguk, masih dalam rangkulan sang ayah tiri. Satria menoleh ke arah Sofia yang berjalan pelan menghampiri mereka berdua. Sebuah senyum tersungging di bibir keduanya. Sofia menghambur ke pelukan suaminya, dibalas dengan kecupan bertubi-tubi di puncak kepalanya. Kamu sehat? Tanya Satria, menatap wajah tirus di depannya yang nampak lelah. Sofia mengangguk sambil tersenyum. Sementara Arfan berdiri tak jauh dari mereka bertiga. Menikmati rasa sesak dalam dada. Entah mengapa dirinya tak ingin berpaling dari momen semacam ini. Menikmati luka yang mungkin akan mampu membuat perasaan cintanya kepada perempuan milik bosnya hilang dengan segera. Om Arfan bawa mobilnya ngebut, Papi. Dikta mengadu. Masa? Gadis kecil itu mengangguk. Seperti biasa, Pak. Arfan menyela. Om Arfan buru-buru katanya, Pih. Sambung anak itu lagi, yang turun dari pangkuan Satria. Om Arfan kan banyak kerjaan, Dikta. Jawab Arfan, mengelak. Padahal tadi Dikta mau makan dulu. Tapi Om Arfan terus aja jalan, nggak berhenti-berhenti. Katanya lagi, menambah aduannya. Kan Om Arfan udah bilang nanti makannya sama Papi di sini, lagian juga. Stop. Ini dari tadi berantem terus. Kayak kucing sama anjing. Sofia menyela. Bikin pusing. Menarik tangan putrinya perlahan menuju sofa di tengah ruangan. Lalu merebahkan tubuhnya di sana. Dari jalan tol masih aja berdebat. Sofia melipat kedua tangannya di dada. Satria menggelengkan kepala. Ya sudah, nanti kita makan di bawah. Akhirnya menengahi. Oh iya, menoleh ke arah Arfan. Kamu belum menghubungi Mita? Arfan mengetatkan rahangnya, menghela napas pelan, belum Pak. Jawabnya. Kenapa? Satria menjengit. Bukankah kita ada pekerjaan untuk dia? Mungkin sebaiknya kita rekrut orang lain saja, Pak. Tukas Arfan menawarkan solusi lain. Kenapa orang lain? Satria menjengit. Kenapa harus Mita? Arfan menyergah. Satria menatap wajah asistennya, hubungi dia sekarang juga. Besok dia langsung bekerja. Ucap Satria, tegas. Tapi Pak, pekerjaan apa yang cocok dengan dia? Itu tugasmu mencari tahu. Bukankah kamu asistenku? Tapi Pak, besok, dia harus sudah ada di sini. Bekerja. Satria menekankan kata bekerja. Tapi, tidak ada bantahan lagi, Arfan. Satria menaikkan nada suaranya 1 oktav. Arfan terdiam mengulum bibirnya kuat-kuat. Baiklah, Pak. Katanya kemudian. Lalu segera pergi dari ruangan itu. Ayo, kita makan. Satria mengulurkan tangan ke arah Sofia yang merebahkan dirinya di sofa besar itu. Meskipun perempuan itu tampak sangat kelelahan, tapi dia bangkit meraih uluran tangan suaminya. Kamu baik-baik saja. Dia mengerutkan dahi. Lalu menarik tubuh semampai itu merapat padanya. Cuma capek. Jawabnya, sambil mengusap wajah lelahnya. Capek. Sofia mengangguk. Satria terkekeh, baru kali ini mendengar kamu mengatakan capek. Biasanya kamu paling bersemangat pergi kemanapun tanpa merasa lelah. Melingkarkan tangannya di pinggang ramping Sofia hingga tubuh mereka merapat. Tidak tahu, padahal dari tadi baik-baik saja.
Satria menggumam, menyusuri wajah Tirus di depannya dengan tatapannya. Lalu tersenyum. Papi. Dikta menarik ujung jas Satria, membuyarkan lamunan pria itu. Ya. Dia menunduk ke bawah, di mana gadis kecil itu terduduk di sofa. Dikta lapar. Rengeknya, manja. Astaga, papi lupa. Satria menatap jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Ya sudah, kita makan di bawah. Bagaimana pekerjaanmu kamu? Sofia menyela. Masih bisa kalau makan dulu. Baiklah. Mereka pun keluar dari dalam ruang kerja Satria, lalu turun ke lantai bawah, dan pergi ke restoran di seberang jalan. Lagi-lagi Sofia langsung menjatuhkan dirinya pada kursi yang paling pertama dia capai di restoran yang mereka masuki. Entah kenapa dia merasa sangat kelelahan, padahal dari pagi dia baik-baik saja. Sepertinya kamu sakit, mau ke dokter? Satria yang semakin heran dengan tingkah istrinya, yang juga tak terlalu banyak bicara. Padahal biasanya Sofia sangat cerewet, menceritakan banyak hal. Perempuan itu menggeleng, cuma butuh tidur. Nanti juga pulih. Seminggu ini aku sering tidur siang. Jawabnya, yang bersandar pada kepala kursi. Satria tertegun. Mau pesan apa? Tanyanya, ketika pelayan datang memberikan buku menu. Sepertinya jus mangga enak. Jawabnya, tanpa melihat makanannya. Aku tidak mau makan. Hanya ingin jus mangga. Tapi jangan manis, ya. Mau yang asam. Katanya, dengan air liur yang hampir menetes, serasa ingin segera meneguk minuman itu yang dalam bayangannya sungguh menggiurkan. Satria semakin mengerutkan dahi, ada jus mangga asam. Dia menoleh ke arah pelayan. Kami usahakan ada, Pak. Jawab pelayan itu. Lalu dia pergi setelah menuliskan beberapa pesanan Satria. Acara makan tak berlangsung lama, Sofia membuat mereka makan dengan cepat karena rengekannya yang ingin segera pulang ke apartemen begitu dia menyesap habis segelas jus mangga asam pesanannya. Baiklah, kalian pulang duluan, ya. Aku masih ada pekerjaan. Mereka berjalan saat mobil hitam miliknya tiba di depan restoran itu. Kamu pulang malam? Sofia yang menggelayut di lengan suaminya. Mungkin agak larut. Aku harus menyelesaikannya hari ini, besok pembukaan resort kita yang pertama. Lusa resort selanjutnya, dan besoknya lagi juga. Sofia mengangguk, benar bebar sibuk. Baiklah. Saat mereka tiba di dekat mobil, Satria membukakan pintu, lalu menggiring mereka berdua untuk masuk. Kemudian mobil itu pun melaju ke arah apartemen yang terletak beberapa blok dari area gedung kantor miliknya. Sementara Satria kembali pada pekerjaannya yang harus rampung hari itu juga. Sofia tak dapat memejamkan matanya. Rasa kantuknya menghilang entah kemana. Tak seperti tadi siang ketika rasa lelah dan kantuk datang menyerang. Padahal kini jam sudah menunjukkan tengah malam, tapi dia tak merasa ingin tidur. Hanya berguling ke sana kemari di ranjang berukuran besar itu. Sesekali Sofia keluar dari kamarnya dan mengintip Dikta yang sudah jauh terlelap di kasur miliknya. Lalu dia kembali ke kamarnya, menenggelamkan lagi tubuhnya di bawah selimut. Mencoba untuk tidur. Dan berharap suaminya segera pulang. Satria memasuki unit apartemennya yang sudah gelap. Jelas saja, ini sudah jam 1 tengah malam. Akhirnya dia bisa pulang setelah pekerjaan terakhirnya selesai malam itu. Dan mengecek resort pertama yang akan dibuka secara resmi besok siang. Raut kelelahan begitu kentara di wajah tegasnya. Dia berjalan gontai menuju ke arah kamar. Tapi sebelumnya, Satria memeriksa kamar Dikta yang dia lewati, melihat anak perempuan itu yang sudah terlelap di bawah selimut bermotif Little Pony miliknya. Satria tersenyum, lalu menutup pintunya rapat-rapat dan kembali berjalan menuju kamar miliknya. Dia membuka pintu kamar dengan pelan takut membangunkan penghuninya yang mungkin juga sama terlelapnya seperti Dikta. Sofia memutar tubuhnya ketika mendengar suara pintu dibuka dari luar. Dan bangkit ketika mendapati suaminya yang berjalan memasuki ruangan itu. Kamu pulang? Langkah Satria terhenti, apa aku membangunkanmu? Sofia menggeleng pelan. Kamu belum tidur? Tanyanya, sambil menghampiri tempat tidur di mana istrinya berada. Menungguku. Ucapnya lagi. Aku tidak bisa tidur. Sofia menyugar rambut hitamnya yang terburai. Ada masalah?
Pria itu duduk di tepi ranjang. Sofia menggeleng lagi. Lalu kenapa? Aku tidak tahu. Aku hanya tidak bisa tidur. Apa kamu sakit? Memeriksa kening dan leher Sofia dengan punggung tangannya. Bukankah tadi siang kamu bilang kalau kamu lelah? Seharusnya kamu tidur sekarang. Aku tidak tahu. Sekarang malah tidak merasa apa-apa. Sofia menggendikkan bahu. Aneh sekali. Beringsut sambil membuka pakaiannya. Aku mau mandi dulu. Mau aku siapkan airnya? Sofia menawarkan. Tidak usah, kamu diam saja di situ. Satria menghambur ke dalam kamar mandi di ujung ruang ganti. 5 menit kemudian pria itu telah menyelesaikan urusannya dengan cepat, dan keluar sudah dalam keadaan segar dengan mengenakan celana piyama dan kaos putih polosnya. Lalu naik ke tempat tidur dan merebahkan tubuhnya tingginya di samping Sofia. Perempuan itu segera menelusup ke pelukan Satria. Rasa nyaman tentu saja menyeruak seketika saat kepalanya menyentuh dada bidang pria itu. Terasa hangat. Rasanya menyenangkan ketika mendengar degup jantung suaminya saat itu. Akhir-akhir ini kamu aneh. Apa ada sesuatu yang terjadi yang aku tidak tahu? Satria membelai punggung Sofia dengan lembut. Tidak ada. Lalu kenapa semakin hari kamu semakin manja saja? Menciumi puncak kepala istrinya. Apakah aku salah ingin bermanja kepada suamiku? Sofia memutar-mutar ujung telunjuknya di dada suaminya. Tidak. Aku senang dengan sikapmu, membuatku merasa dibutuhkan. Jawabnya, sebuah senyum terbit di sudut bibirnya, merasa bahagia dengan ucapannya sendiri. Sayang. Sofia memanggil seolah suaminya tak berada di sana. Ya. Maaf. Kenapa minta maaf? Aku belum bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Memangnya apa yang aku inginkan? Aku hamil dan punya anak. Satria terkekeh, tidak usah terburu-buru. Nanti kalau sudah waktunya pasti kita akan punya anak. Dia meraih tangan Sofia yang berada di dadanya. Sofia terdiam. Merasakan degupan jantung suaminya yang tak setenang tadi. Sayang. Panggil Sofia lagi, ya. Jantungmu kenapa? Dia mendongak. Memangnya kenapa? Jantung kamu berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Sambil menyentuh dada kiri Satria. Pria itu tergelak. Memang itu yang terjadi jika kita bersama seperti ini. Apa kamu baru menyadarinya? Sofia menatap wajah tampan di depan matanya. Sesuatu yang lain bangkit dari dalam dirinya. Dia ingin. Ingin. Sofia mengerjap. Perempuan itu menelan ludahnya kasar. Kedua pipinya merah merona di bawah lampu tidur temaram. Hei, kamu kenapa lagi? Satria menyentuh pipi Sofia. Aku tidak apa-apa. Menelusupkan lagi kepalanya di dada bidang suaminya. Menyembunyikan pipinya yang semakin memerah dan terasa panas. Sialan. Kenapa aku ini? Hei. Satria meraup wajah merona Sofia. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanyanya, menatap ke dalam mata coklat itu lekat-lekat. Aku, menggigit bibir bawahnya agak keras. Otaknya baru saja memikirkan hal konyol. Apa kamu lelah? Katanya. Lumayan. Satria menjawab. Matanya masih menatap istrinya yang mulai salah tingkah. Memangnya kenapa? Muncul seringaian di sudut bibirnya. Aku. Satria semakin menyeringai. Mau melakukan sesuatu? Katanya, menarik wajah Sofia agar mendekat kepadanya. Tidak, bukankah kamu lelah? Sofia menahan diri. Satria terkekeh, untuk yang satu itu. Aku akan melupakan rasa lelahku. Pria itu kembali menarik Sofia agar semakin merapat. Mempertemukan bibir mereka berdua, mengecapnya dengan lembut dan penuh perasaan. Kedua tangannya merayap ke bawah meraih pinggang ramping istrinya, dan menariknya hingga tubuh perempuan itu kini berada di atasnya. Tubuh keduanya bertautan dengan indah, diiringi suara percintaan yang menggema di langit-langit kamar besar puncak gedung apartemen mewah di tengah kota Jakarta itu. Dan ketika gurat-gurat keemasan mulai nampak pada langit subuh, barulah kegiatan itu diakhiri dengan lolongan dan geraman tertahan yang sama persis seperti beberapa jam sebelumnya.
You are so beautiful, Satria berbisik ketika tubuhnya sudah ambruk. Menatap wajah berkeringat yang hampir terlelap dalam belayannya. Tangannya bergetar meraup wajah Sofia, lalu mengecup bibirnya dengan lembut. Sofia mengerang lagi. Aku sudah. Satria kembali membungkam mulut perempuan itu yang sama bergetarnya seperti dirinya. Tulang-tulang di tubuh mereka seperti sudah terlepas dari tempatnya. Rasanya sudah tak mampu lagi bergerak, bahkan untuk membenahi tempat tidur mereka yang benar-benar berantakan. Napas mereka masih memburu, dan keringat jelas sudah sangat membasahi segala yang disentuhnya. Namun mereka enggan untuk memikirkan apapun. Rasa lelah kini sudah menguasai keduanya. Perlahan mereka jatuh tertidur dengan tubuh yang berpelukan seakan tak ingin terlepas satu sama lainnya.